Hai guys, jumpa lagi dengan saya Martin di Movie Review Mila Lumintu Channel. Kali ini saya akan bahas satu lagi film pemenang Oscar yaitu Nomadland yang memenangkan Best Picture, Best Director, dan Best Actress di ajang Academy Awards di tahun 2021 lalu. Best Director atau sutradara terbaik diraih oleh Chloe Zhao yang juga sutradara dari film Marvel kemarin Eternals. Best Actress-nya yaitu Frances McDormand, aktor senior yang sudah memenangkan 3 Oscar untuk Best Actress dan 1 Oscar dalam Nomadland untuk Best Picture. Karena kapasitasnya sebagai produser dari Nomadland juga, maka dialah penerima Oscar untuk kategori Best Picture-nya. Film ini cukup menarik guys, tapi mungkin tidak buat semua orang. Saya ada request dari sepupu saya, Miss Widi, untuk membahas film ini. Kebetulan dia suka banget. So, saya akhirnya membuat review ini. So, this one is dedicated to you, cousin. Nah, sebelum kita membahas aspek-aspek seputar Nomadland, mari kita ikuti alur ceritanya. Film dibuka dengan teks yang menerangkan bahwa perusahaan papan gypsum di kota bernama Empire, Nevada ditutup setelah beroperasi selama 88 tahun pada tanggal 31 Januari 2011 karena semakin sepinya pembelian papan gypsum. Kode pos kota Empire pun juga sudah tidak ada lagi. Jadi setelah perusahaan tersebut tutup, kota itu pun juga ikut sepi guys. Adegan pertama dibuka dengan sang karakter utama, Fern, yang dibawakan oleh Frances McDormand, sedang mengepak beberapa barang dari satu gudang untuk dipindahkan ke mobil van-nya. Saat dia mengambil satu baju, dia memandanginya dengan sedih, lalu memeluk baju tersebut dengan mata berkaca-kaca. Fern kemudian pergi dengan van miliknya tersebut. Seiring bergulirnya cerita, terkuak bahwa suami Fern yang bekerja di kota Empire di pabrik papan gypsum tersebut sudah meninggal. Dia sendiri tadinya juga bekerja di pabrik yang sama dengan suaminya tersebut. Mereka berdua hidup tanpa anak. Jadi setelah suaminya meninggal, Fern akhirnya hidup sendirian. Dia pun memutuskan untuk hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Fern kemudian bekerja musiman di Amazon di bagian pengepakan selama musim dingin. Linda, teman kerjanya di Amazon, mengajaknya untuk singgah ke kota Quartzsite, di mana terdapat komunitas nomad atau orang yang hidupnya berpindah-pindah seperti dia saat ini, yang diorganisir oleh Bob Wells. Awalnya Fern menolak, namun karena dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan di tempat yang disinggahinya sekarang, dan hawa di tempat itu sedang dingin-dinginnya, akhirnya dia menyerah. Di sana dia bertemu dengan sesama nomad dan mempelajari cara bertahan hidup dasar sebagai nomad. Ketika ban van-nya kempes, Fern meminta bantuan dari Swanky, sesama nomad di situ, untuk mengantarkannya ke area kota dan membeli ban cadangan. Swanky mengomelinya karena ketidaksiapannya untuk hidup sebagai nomad dan mengajarinya skill untuk bertahan hidup di jalanan. Mereka kemudian jadi berteman setelah itu. Saat mereka berdua sedang beraktivitas, Swanky mengeluh bahwa kepalanya pusing. Fern lalu menyuruhnya beristirahat dan memberikan air buat dia. Swanky pun meminum air tersebut. Swanky lalu bercerita pada Fern bahwa dia divonis kanker oleh dokter dan dalam tempo beberapa bulan lagi dia akan meninggal dunia. Dia memutuskan untuk tidak menghabiskan akhir hidupnya di rumah sakit dan lebih memilih untuk pergi berkelana dengan van-nya saja untuk menikmati sisa hidupnya. Dia ingin mengisi sisa hidupnya ini dengan hal-hal yang mengesankan saja yang ingin dia kenang dalam benaknya. Swanky pun kemudian pergi meninggalkan Quartzsite setelah itu. Fern kemudian juga pergi ke South Dakota untuk bekerja sebagai pengurus di bumi perkemahan Cedar Pass di Taman Nasional Badlands. Di sini dia bertemu dengan Dave, sesama nomad yang pernah berdansa bareng dia di komunitas gurun di situ. Satu ketika Dave bermaksud membantunya mengeluarkan barang-barang dari van-nya. Saat dia mengangkat satu dus tersebut kemudian terjatuh dan piring yang ada di dalamnya pecah. Fern jadi kesal dan menyuruhnya pergi. Malamnya, Fern mencoba menyatukan piring yang pecah tersebut dengan lem. Menurut Miss Widi sepupu saya, scene ini seperti mengungkapkan bahwa Fern begitu terpaku dengan masa lalunya yang dilambangkan dengan piring yang pecah itu. Seolah Fern tidak bisa move on dari suaminya yang sudah meninggal itu, sehingga dia mencoba membuat piring pecah itu menjadi utuh kembali. Masukan yang bagus, cousin. Membuka wawasan saya soal scene yang kelihatan sederhana tapi penuh makna ini. Setelah kejadian itu dia mendengar bahwa Dave masuk rumah sakit karena penyakit usus.
Fern yang merasa tidak enak hati karena sikapnya di hari sebelumnya mengunjunginya di rumah sakit. Di sini, Dave mengajaknya untuk mengambil pekerjaan di satu restoran di Wold Rock di South Dakota. Dave jadi semakin dekat dengan Fern dan sempat mengajaknya jalan-jalan ke satu kebun binatang di area situ. Satu malam, Dave didatangi oleh anaknya James di restoran tempat mereka bekerja. James mengabari Dave bahwa istrinya mau melahirkan dan sebentar lagi Dave akan menjadi kakek. James mengundangnya untuk datang ke rumahnya. Sepeninggal James, Dave curhat pada Fern bahwa dia punya sedikit masalah dengan anaknya. Dia merasa tidak menjadi ayah yang baik buat James, dan seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai sibuk dengan dunia mereka masing-masing dan hubungan mereka merenggang. Dia kurang berminat untuk memenuhi undangan anaknya itu. Fern menyarankannya untuk melupakan masalah-masalah mereka di masa lalu dan pergi saja ke rumah anaknya, merasakan bagaimana menjadi kakek. Saat Dave mengajaknya pergi bersamanya, Fern ragu-ragu dan cuma menjawab mungkin dia akan menjenguknya kapan-kapan. Fern kemudian pindah lagi ke tempat lain dan bekerja sebagai buruh proyek. Swanky mengiriminya video di tempat yang indah yang dia kunjungi, yang selama ini dia idam-idamkan. Fern ikut senang setelah tahu temannya itu berhasil sampai ke tempat yang ingin dia capai. Di sini van Fern mulai bermasalah dan ongkos servisnya mahal karena van-nya itu rusak cukup berat. Fern yang tidak punya uang banyak lalu menelepon adiknya Dolly untuk pinjam uang. Namun Dolly menolak untuk mentransfer uang tersebut dan malah menyuruhnya datang ke rumahnya saja kalau memang dia membutuhkannya. Fern keberatan, tapi Dolly tetap bersikeras menyuruhnya datang lewat telepon. Dengan berat hati, akhirnya Fern mengalah. Dia kemudian naik bus pergi ke rumah Dolly. Dalam percakapan di malam harinya, Dolly menawarinya untuk tinggal di rumahnya saja bersama suaminya George, yang ternyata tadinya adalah teman dari Fern yang diperkenalkannya pada Dolly, daripada hidup berpindah-pindah terus seperti sekarang. Fern menolak tawaran Dolly ini. Dolly aslinya tidak tega melihat kehidupan kakaknya saat ini. Dia juga bilang bahwa saat mereka tumbuh besar bersama dulu, orang mungkin memandang Fern sebagai orang yang eksentrik. Tapi menurut Dolly, itu karena Fern adalah orang yang lebih berani dan lebih jujur daripada semua orang. Fern selalu bisa melihatnya bila dia sedang menyembunyikan diri dari semua orang. Dan kadang-kadang, Fern bisa melihat dia bahkan sebelum dia bisa melihat dirinya sendiri. Dia membutuhkan Fern karena dia perlu selalu diingatkan akan hal itu. Bila Fern pergi, akan ada lubang yang menganga besar di hatinya. Fern cuma menanggapi bahwa itu akan selalu menjadi beban yang akan dia tanggung sendiri. Fern akhirnya tetap memilih untuk pergi. Setelah itu, Fern memutuskan untuk mengunjungi Dave di rumah James. Dave senang sekali dengan kedatangan Fern. Dalam satu percakapan di kamar si bayi, cucu Dave yang sudah lahir, Dave menawari Fern untuk tinggal bersamanya di rumah James yang lumayan besar ini. Dave bilang bahwa dia menyukai Fern dan senang bila Fern ada di dekatnya. Di sini pun Fern diterima dengan penuh kehangatan oleh keluarga James. Kehidupan keluarga yang ideal benar-benar terasa di rumah James ini. Fern juga melihat hubungan Dave dan James yang mulai membaik. Dia pun mulai bimbang. Saat Fern sedang tidur di kamar tamu, dia tiba-tiba menjadi gelisah dan kemudian keluar dari rumahnya untuk tidur dalam van-nya. Di sini dia baru bisa tenang dan memejamkan mata untuk tidur. Keesokan paginya, Fern masuk dan melihat-lihat ke dalam rumah James saat rumahnya masih sepi. Melihat piano di sudut ruangan di mana Dave dan James main piano bersama malam sebelumnya. Tempat duduk bayi cucu Dave, ruang makan di mana mereka bersama makan malam sebelumnya. Lalu duduk di meja di ruang makan yang sekarang masih sepi tersebut. Dia termenung sebentar, kemudian berdiri dan mengembalikan kursi pada posisinya semula, lalu beranjak pergi. Scene ini berkesan sekali buat saya karena seolah menggambarkan salam perpisahan Fern pada rumah yang sudah menerimanya dengan hangat ini, di mana dia tidak bisa tinggal di dalamnya karena bertentangan dengan hasrat hatinya. Rumah yang sepi itu seolah menggambarkan suasana hatinya yang juga sepi. Terkesan berat baginya untuk pergi meninggalkan kehangatan itu dengan suasana hatinya yang sepi pula. Namun dia merasa kehidupan seperti ini bukanlah miliknya karena tidak sesuai dengan kata hatinya. Fern kemudian balik lagi ke Arizona dan sempat berkumpul lagi dengan teman-temannya sesama nomad. Dari sini dia mendapat kabar bahwa Swanky sudah meninggal.
Mereka kemudian memberikan tribute buat Swanky dengan melempar batu ke dalam api unggun karena Swanky suka sekali mengoleksi batu. Setelah itu Fern kembali ke Empire yang sudah hampir seperti kota mati dan memberikan barang-barangnya yang tersisa di gudang kepada penadah barang yang muncul di awal film ini. Dia kemudian mendatangi pabrik yang sudah ditinggalkan, tempat dia dan Bo suaminya bekerja dulu. Ruangan-ruangan yang ada di situ sudah sepi dan berdebu karena sudah lama ditinggalkan. Fern memandangi barang-barang di situ sambil menangis. Fern kemudian pergi mendatangi rumah yang pernah ditinggalinya bersama Bo. Dijelajahinya rumah yang sudah kosong dan sepi itu sampai ke pintu belakang. Dia membuka pintu belakang, menghela nafas dan termenung. Pemandangan di bagian belakang ini adalah tanah yang luas berlatar belakang gunung nan jauh di sana. Akhirnya dia pergi lewat bagian belakang rumah, meninggalkan pemandangan indah tersebut. Oke guys, harus diakui bahwa Nomadland adalah film yang bagus dengan visual yang indah, walaupun bukan buat semua orang termasuk saya. Film ini bisa dikategorikan dalam genre road movie seperti Nebraska, About Smith, Little Miss Sunshine, dan lain-lain. Jujur, film ini tidak akan saya masukkan ke dalam film favorit saya, walaupun bukan berarti ini film yang jelek ya guys. Ini film bagus kok. Buktinya bisa masuk sebagai Best Picture di ajang Academy Awards ke-93 di tahun 2021 lalu. Tapi ya memang bukan film yang masuk dalam selera saya. Namanya selera pasti tiap orang punya sendiri-sendiri. Ibarat saya suka rujak cingur, namun belum tentu orang lain suka. Orang suka soto Betawi, tapi saya yang lahir dan besar di Jawa Timur tidak suka. Jadi kalau kita bicara soal selera, tentu subjektif ya guys. Tidak bisa disamaratakan. Setahu saya, Nomadland tidak beredar di bioskop-bioskop Indonesia. Mungkin distributor film di Indonesia menilai film ini tidak komersil, sehingga kemungkinan besar tidak akan menarik penonton di bioskop dalam jumlah besar. Ini tentunya bisa dimengerti karena bila satu film sepi penonton, pihak distributor akan merugi. Nomadland memang bukanlah film mainstream yang mungkin akan dirasa membosankan bagi sebagian orang. Ini film idealis dan masuk drama berat. Pacingnya juga tidak tergesa-gesa dan perlu kesabaran untuk menikmatinya. Tapi soal sinematografi, jangan ditanya. Indah banget. DOP-nya, Joshua James Richards, menyajikan gambar-gambar indah yang terkesan puitis. Acting Frances McDormand juga menunjukkan kelasnya yang sangat oke di sini. Ekspresi yang tergambar dalam wajahnya natural banget dan dalam. Boleh dibilang karena dialah saya jadi betah nonton film ini. Aktingnya benar-benar tanpa celah guys. Bahkan ada satu scene di mana dia telanjang bulat mandi di sungai dan dia tidak terasa canggung membawakannya. Namun shot telanjang Francis di sini jauh dari kesan porno loh guys. Lebih ke artistik, di mana diperlihatkan tubuhnya tenggelam dalam air dengan hanya kepalanya saja yang di atas permukaan air. Shot ini cukup indah menurut saya. Menurut Miss Vidi, film ini memang mengangkat semangat feminisme di mana Fern yang sudah jatuh harus bangkit lagi melanjutkan hidupnya. Tidak cuma jatuh secara spiritual karena ditinggal suami yang sangat dicintainya, secara finansial pun juga. Karena dia harus berjuang menata hidupnya setelah pabrik gypsum di mana dia sudah bekerja lama harus tutup karena keadaan. Dan usianya juga sudah tidak muda lagi. Beruntungnya kondisi di Amerika sana berbeda dengan kondisi kita di Indonesia, di mana pekerjaan tidak sesusah di sini, apalagi buat orang-orang yang sudah tidak muda lagi seperti Fern. Jadi definisi miskin di Amerika berbeda dengan di Indonesia, walaupun hidupnya sama-sama sulit. Film ini menunjukkan bahwa di negara maju sekalipun masih banyak orang yang miskin, walaupun dengan taraf yang berbeda dengan di Indonesia. Nomadland juga menggambarkan pergulatan emosi Fern untuk move on dan tidak terpaku pada masa lalu. Kerelaannya melepas masa lalu yang memberatinya digambarkan dengan adegan menjelang ending, di mana dia akhirnya melepaskan barang-barang miliknya di gudang. Adegan endingnya juga menggambarkan bagaimana dia harus berpisah dengan masa lalunya, yaitu rumah dan kota yang menyimpan begitu banyak kenangan untuk dia walaupun dengan berat hati. Harus diakui bahwa film ini meninggalkan kesan yang mendalam buat saya walaupun saya kurang menyukainya. Jadi saya berikan 4 bintang buat film ini. Thumbs up buat Frances McDormand yang memang layak mendapatkan Oscar untuk Best Actress di film ini. Chloe Zhao yang juga sutradara dari filmnya Marvel, Eternals, didekati oleh Frances McDormand untuk mengejarkan proyek Nomadland ini setelah menonton The Rider,
besutannya di tahun 2017. Film ini didasarkan pada buku non-fiksi Nomadland, Surviving America in the 21st Century yang ditulis oleh Jessica Bruder. Frances McDormand dan Peter Spears mendapatkan hak untuk menfilmkannya di tahun 2017. Setelah Chloe Zhao setuju untuk menggarap proyek ini, dia mulai syuting di tahun 2018 dan membagi waktunya untuk mengurusi set dan pra-produksi film Eternals. Syuting memakan waktu 4 bulan lebih di musim gugur tahun 2018. Dia dan kru film termasuk Frances McDormand tinggal di mobil van selama produksi berlangsung. Syuting juga melibatkan nomad beneran seperti Linda May, Swanky, dan Bob Wells yang memerankan dirinya sendiri. David Strathairn, aktor senior yang memerankan Dave, juga tampil bagus di sini. Dia adalah aktor yang cukup lama berkecimpung di film dan televisi dari tahun 80-an. Review kritikus di Rotten Tomatoes untuk Nomadland mencapai 93% positif dengan rating rata-rata 8,8/10. Sedangkan di Metacritic, skor rata-ratanya mencapai 93 dari 100. Angka yang tinggi banget untuk suatu film. Film ini juga memperoleh pendapatan 39,5 juta dolar dari peredaran di seluruh dunia dari budgetnya yang 5 juta dolar. Dengan demikian film ini masuk dalam kategori box office. Untuk satu film non-mainstream, ini satu prestasi yang luar biasa loh guys. Tidak cuma di Indonesia, film idealis semacam ini juga segmented penontonnya di Amerika sana. Apalagi dengan tema yang bleak atau suram seperti ini. Menjaring penonton awam bukanlah hal yang mudah. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti film ini jelek atau tidak berkualitas ya guys. Jauh banget dari kesan itu. Ini film bagus dan bermutu, tapi akan sulit menjaring penonton seperti yang biasa terjadi di film-film festival semacam ini. Tidak ada tokoh antagonis di sini. Dan ini memang bukan jenis film seru yang gampang disukai penonton. Saya pribadi tetap bisa menikmati film ini. I still can dig it guys. Beda dengan The Tree of Life garapan Terrence Malick dengan bintang Brad Pitt yang diproduksi tahun 2011 lalu, which I can't understand. Terlalu tinggi buat saya. Nomadland masih bisa saya nikmati dan saya cerna keindahannya. Nomadland juga jauh dari kesan glamor dan mewah, kecuali kalau kita bicara shot-shotnya yang memanjakan mata walaupun tidak eye candy. Kesederhanaan mewarnai film ini, namun kesan yang ditinggalkan ke penontonnya begitu kuat dan mendalam. Emosi yang termakna dalam visualnya bisa saya rasakan tanpa rintangan. Inilah poin lebih dalam film ini. Well, kiranya segitu dulu review saya untuk edisi ini ya guys. Buat yang belum menonton Nomadland, semoga paling tidak bisa mendapatkan gambaran tentang film ini. Dan buat yang sudah tapi punya opini yang berbeda dari saya, silakan comment, biar kita bisa berdiskusi dan tukar pikiran. Jaga kesehatan, jaga diri, dan tetap semangat ya. Bye!